Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk mempelajari biologi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yaitu tata nama biner atau binomial nomenklatur. Kalian perlu ingat pada saat pertemuan kemarin yaitu Bapak klasifikasi yaitu Bapak Carolus Linnaeus, di mana pada tata nama biner itu untuk memberi nama Latin pada hewan maupun pada tumbuhan ataupun pada mikroorganisme. Jadi biar untuk menyamakan nama seluruh tanaman ataupun hewan itu ada nama ilmiahnya. Misalnya pisang itu kalau di Jawa namanya gedang, tapi kalau dalam nama biologi di seluruh dunia sama, yaitu Musa paradisiaca. Nah, sekarang kalian harus ingat untuk tata nama itu menggunakan tata nama biner atau binomial nomenklatur. Gimana urutan tata nama biner itu? Yang pertama, tata caranya yaitu yang pertama menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Contohnya tadi Musa paradisiaca, pisang, Oryza sativa, padi, Sea mais, jagung. Nah, itu semua dalam bahasa Latin. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Kata pertama itu yang menunjukkan genus. Kata kedua yaitu menunjukkan jenis atau spesies. Kita lihat di sini. Spesies Oryza sativa, padi, itu terdiri dari dua kata. Nah, kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Kemudian kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau penunjuk jenis. Dan ingat, kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Di sini kata pertama genus atau marga, kata kedua spesies atau penunjuk jenis. Ini juga pada hewan, contohnya Felis tigris, itu harimau. Itu kata pertama, Felis itu marga, tigris itu jenis atau penunjuk jenis. Dan ingat, kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Kemudian diberi garis bawah. Dan ingat, garis bawahnya harus dipisah. Ini juga garis bawah, garis bawahnya dipisah. Seperti dalam kata di sini, yaitu terdiri dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau penunjuk jenis. Genus atau kata pertama diawali huruf besar atau huruf kapital, sedangkan nama spesies atau kata yang kedua hurufnya kecil. Kedua nama diberi garis bawah terpisah atau dicetak miring, seperti di sini terpisah atau ditulis miring. Bila lebih dari dua kata, kedua kata harus dirangkai dengan garis penghubung. Contohnya yaitu Hibiscus rosa sinensis, bunga sepatu. Hibiscus rosa sinensis. Ini diberi garis bawah. Ini kalau terdiri dari tiga kata. Tapi kalau terdiri dari dua kata, seperti tadi, kata pertama genus, kata kedua spesies, diberi garis bawah dan huruf pertama besar,
huruf yang kedua kecil. Selalu diingat-ingat, kalau tidak ditulis miring. Kemudian yang lain, tata nama untuk suku atau famili itu nama genusnya ditambah aceae. Itu kalau pada tumbuhan. Contohnya pada tomat, Solanum lycopersicum. Nah, Solanum itu genusnya, Lycopersicum jenisnya. Nah, Solanum karena genusnya ditambah aceae jadi Solanaceae. Euphorbia menjadi Euphorbiaceae, sehingga semua ada ditambah aceae. Tapi tidak semua genus bisa ditambah aceae ya, hanya beberapa itu ada tambahan aceae. Kemudian untuk hewan itu nama genus ditambah idae. Contohnya di sini Felis pada kucing menjadi Felidae. Anjing itu Canis menjadi Canidae. Nah, itu adalah tata nama biner atau binomial nomenklatur. Kemudian kita lanjutkan yaitu urutan taksonomi. Urutan taksonomi pada hewan maupun tumbuhan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang pertama, kingdom pada tumbuhan, kalau pada hewan juga kingdom, urutan terbesar. Kemudian pada tumbuhan divisio, pada hewan filum. Kemudian pada tumbuhan di bawahnya kelas, di hewan juga kelas. Kemudian bawahnya ordo atau bangsa, di sini juga ordo. Di sini famili atau suku, di sini juga famili, genus, genus, spesies, spesies atau jenis. Itu urutan dari yang paling besar sampai ke paling kecil. Nah, ini adalah urutannya namanya takson. Takson tingkat jenis atau spesies, takson tingkat genus atau marga, takson tingkat famili sampai ke atas. Yang terpenting bedanya urutannya sama ya, dari spesies sampai kingdom. Sini spesies sama kingdom. Yang beda hanyalah pada di sini divisio, pada hewan filum. Jadi udah jelas ini urutan takson. Nah, tugas kalian yang pertama, kalian membuat takson seperti ini. Urutan dari yang spesies sampai ke kingdom untuk pada tumbuhan, kemudian pada hewan dari spesies sampai kingdom juga. Itu tugasnya yang pertama, yaitu buatlah taksonomi, urutan taksonomi. Urutan taksonomi pada harimau, kucing, dan anjing. Nah, nanti sampai pada persamaannya tingkat apa? Pada tingkat takson mana yang sama? Terus yang kedua, yaitu urutan taksonomi seperti ini, tapi pada yaitu manusia dan orang utan. Yang ketiga, yaitu pada terong, kemudian pada tomat,
dan pada kentang. Nah, sama seperti pada nomor 1, yaitu kesamaannya pada sampai tingkat mana. Biasanya misalnya seperti ini. Terong, tomat, kentang. Nah, tomat tadi yaitu Solanum lycopersicum. Kemudian kentang Solanum tuberosum. Berarti Solanum lycopersicum S-nya besar, lycopersicum L-nya kecil. Nah, kemudian yang kedua pada kentang Solanum tuberosum. Nah, berarti keduanya ada depannya sama. Berarti kalau depannya sama, berarti genusnya sama. Tapi nanti kalau sudah genusnya sama, sampai ke atas biasanya sama. Tapi kalau genusnya beda, nah mungkin pada dari famili sampai ke atasnya sama. Jelas belum? Berarti misalnya tadi ada Solanum lycopersicum. Tomat, terus Solanum tuberosum, terong. Nah, di sini depannya sama, berarti genusnya sama. Genusnya sama-sama, depannya sama, berarti genusnya sama. Nah, nanti kalian mencari yang lain ini, dia samanya pada tingkat apa, dan masing-masing nanti pada harimau dibuat seperti ini, kemudian kucing juga dibuat urutan seperti ini, anjing juga seperti ini, kemudian yang manusia dengan orangutan, manusia seperti ini diurutkan, orangutan juga dibuat seperti ini, terus disamakan pada tingkat yang mana. Terong, tomat, kentang juga seperti pada urutan tumbuhan ini, tiga-tiganya ditulis, kemudian sama pada tingkat mana, apakah di spesies, genus, famili, ordo atau yang lain, mulai dari yang paling bawah. Jelas ya? Nah, nanti kalau sudah kalian buat, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Kalau kalian belum jelas, nanti bisa tanya di grup WA pada saat KBM. Ya, salam dari saya. Semoga kalian sehat selalu dan bisa mengerjakan dan ilmunya bisa bermanfaat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.